Relasi itu rumit, kenapa? Karena kelihatannya hanya dua orang ya yang berrelasi, tapi yang terjadi sebenarnya relasinya itu 6 orang. Jadi sebatas yang bisa saya respon adalah persoalan relasi, apalagi menikah suami istri adalah salah satu latihan saling menemui diri sendiri sebenarnya. Maksudnya gini, pasangan, anak adalah orang yang dihadirkan di hidup kita dan begitu lihai sekali menekan tombol marah kita. Besti kita, teman kita, sahabat kita mungkin tidak selihai mereka. Pasangan, anak itu lihai sekali menekan tombol marah kita. Benar? Contoh ada cerita orang tua yang kita digercep sat-set, punya anaknya itu pelan kan menekan tombol marah di orang yang mencintai, orang yang kita cintai, justru dia begitu terampil, begitu lihai, membuat kita sakit hati karena di situ kita sudah ada attachment, melibatkan emosi kita sudah membuka diri kita untuk orang tersebut masuk ke dalam diri kita, sehingga ketika ada hal yang tidak sesuai ekspektasi kita mudah sekali gusar. Kalau yang ngomong itu orang lain mungkin kita tidak marah, tapi kalau yang ngomong itu dia, kok aku marah banget ya. Itu satu perlu disadari, relasi itu tidak mudah, dan lucunya, anehnya, untuk memulihkan batin memang ada kalanya kita perlu membangun relasi. Jadi kalau jalan yang saya pelajari ya, untuk bisa memulihkan batin, bukan berarti kita perlu mengasingkan diri, perlu menutup diri dari keramaian luar, malah sebaliknya, kita akan lebih mampu memulihkan batin kita kalau kita mau membuka diri berrelasi dengan orang lain. Kenapa? Karena orang lain yang berrelasi dengan diri kita itu menjadi cermin diri kita. Sadarkah bahwa pasangan, anak itu kayak kita berhadapan dengan diri kita sendiri sebenarnya? Relasi itu rumit, kenapa? Karena kelihatannya hanya dua orang ya yang berrelasi, tapi yang terjadi sebenarnya relasinya itu 6 orang. Jadi dirimu dan suami kelihatannya 2 orang, tapi setiap kali berrelasi sebenarnya ada 6 orang. Kenapa bisa ada 6 orang? Karena yang berrelasi orang pertama itu adalah dirimu berdasarkan pikiranmu. Itu yang pertama. Kamu berdasarkan pikiranmu menganggap bahwa diriku itu begini, diriku itu begitu. Itu orang pertama. Orang kedua adalah suamimu berdasarkan pikiran suamimu. Suamimu kan punya asumsi bahwa diriku adalah begini, diriku adalah begitu. Orang ketiga adalah dirimu berdasarkan pikiran suamimu. Suamimu punya anggapan bahwa oh bojoku ini begini, bojoku begitu. Di mana itu tidak selaras dengan asumsimu mengenai dirimu kan? Oke. Ditambah orang keempat adalah suamimu berdasarkan pikiranmu, di mana asumsimu mengenai suamimu kemungkinan besar berbeda dengan asumsi suamimu mengenai dirinya sendiri. Rumit sekali, udah ada 4. Ditambah kelima ini adalah diri sejatimu di luar pikiranmu. Jadi aslinya di luar asumsi-asumsi yang muncul di pikiranmu mengenai dirimu, diri sejatimu, plus orang keenam adalah diri sejati suamimu. Sehingga sadari dulu bahwa berrelasi itu nggak mudah. Nggak semudah seperti yang ada di film yang happy ending, ya. Seperti di drakor atau romcom, ya, film-film gitu ya, gemes. Perlu kemampuan, perlu persistensi, kerendah hatian berdua. Dan perlu sadar bahwa yang dihadapin sebenarnya bukan pasangannya, yang dihadapi adalah dirinya sendiri. Dirimu berhadapan dengan dirimu sendiri, suamimu sebenarnya berhadapan dengan dirinya sendiri.